Oke kawan-kawanku semuanya, cuman sehatnya kalian sehat lah ya kan. Kalau nggak sehat nggak mungkin kita tengok kalian, nggak mungkin kita tonton kalian videoku ini ya kan ya. Semoga aja lah kita semuanya diberikan kesehatan jasmani, rohani dan kesehatan kantong-kantongi. Nah, tapi kan sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi serta petualangan seru para petani, khususnya pada kebun sawit. Gimana? Langsunglah kalian gerakkan tangan itu ya kan, gak usah pakai lama-lama ya kan, gerakkan terus ke arah subscribe pada channel si Dodo ini. Jangan cuman kalian gerakkan tangan-tangan kalian itu ke arah-arah yang tak berfaedah, bahaya itu nanti ya kalau kita panjang ya kan. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang dunia kelapa sawit, kira-kira kawan-kawan udah pada ngerasain belum yang namanya untung versus buntung di dalam dunia perkebunan kelapa sawit? Nah, apakah menjadi petani sawit itu merupakan hal yang mudah, kawan-kawan? Nah, jadi buat kalian yang sudah termasuk dalam proses pengembangan bisnis kelapa sawit, pastinya kalian sudah merasakan beberapa keuntungan serta kerugian yang ada di video ini ya kan. Namun bagi kawan-kawan yang ingin memulai bisnis ini ataupun bisnis dalam dunia perkebunan kelapa sawit, sebaiknya kalian dengarkanlah dulu ya kan. Kalian dengarkan penjelasan ini sampai selesai dan nantinya kalian pertimbangkan secara mendalam untuk menjadi petani sawit. Karena berbisnis kelapa sawit ini punya potensi keuntungan besar, karena pada dasarnya pasarnya luas, produktivitasnya tinggi dan daya guna dari hulu ke hilir. Namun tantangannya tidak kecil ya kan. Nggak gampang mau jadi petani sawit itu deh, abang bilang ya deh. Namun dengan menjadi pebisnis kelapa sawit bukan semuanya tentang keuntungannya ya kan dek. Jadi terkadang gambaran kita hanya ingin langsung menuju ke puncak tanpa tahu artinya mendaki dalam berproses ya kan. Kebiasaan kali lah warga plus 62 ini kayak gitu maunya ya kan. Nah, kira-kira apa sih potensi kerugian dalam bisnis kelapa sawit itu? Kalian pikir nggak banyak ya kan? Jadi potensi kerugiannya itu juga cukup besar ya kan. Nah, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama langsung aja lah, berikut ini merupakan kerugian dan keuntungan untuk menjadi pebisnis kelapa sawit. Pastikan kalian tonton sampai habis biar kalian bisa mencerna video ini satu-satu untuk melanjutkan langkah kalian sebagai pebisnis kelapa sawit. Sengaja aku buat videonya ini ruginya dulu ya kan, biar kalian itu sadar. Nah, nanti kalau masalah untung ku taruh kalian di awal-awal ini ya kan, nanti kalian langsung tergiur kan. Enak kali ya kan, nanti nggak kalian dengarkan sampai habis ya kan, mak rugi kalian ya kan, mak termasuk kalian ke situ. Rupanya nggak tak bisa keluar kalian dari cobaan itu ya kan. Hancur lah kalian. Makanya itu ku buat yang pertama itu ibaratnya kerugiannya dulu, jadi nanti kan kalian tahu inilah kira-kira ruginya. Nah, nanti baru kita omongin ya kan keuntungannya apa. Nah, kalau kayak gitu berikut ini merupakan kerugian ataupun tantangan berbisnis dalam kelapa sawit. Untuk di kerugian yang pertama yang namanya kita kerugi dalam biaya awal yang tinggi. Jadi kan kalau kita mau menggunakan bisnis kelapa sawit ini menjalankan di awal-awal itu, kita itu harus punya modal yang tinggi ya kan. Karena kalau buka kebun sawit itu butuh modal besar ya kan. Kalau modal 2 juta 3 juta sebetulnya bisa dapat ya kan. Cuman dapat apa? Dapat cuman sebongkah berondolannya aja lah ya kan. Kalau cuma gitu semuanya duit kalian. Karena untuk lahannya, terus kita pemilihan bibit unggul, terus pupuk, terus tenaga kerja, infrastrukturnya itu semuanya pokoknya tinggi-tinggi lah ya kan. Belum lagi yang namanya periode yang belum menghasilkan itu ataupun TBM itu ya kan. Ya itulah yang paling parahnya aku bilang ya kan. Jadi pas masa-masa TBM itu 3 sampai 4 tahun itu petani sawit itu pasti menderita. Sehingganya dalam waktu itu kita membutuhkan modal ya kan, bertahan sebelum panen pertama. Jadi kita itu harus memang betul-betul modalnya besar lah sampai 3 sampai 4 tahun pertama itu. Pokoknya harus siap lah terjun badai segala macam, angin ribut ya kan, harus tahan. Pokoknya sebelum panen nggak boleh tumbang. Itulah intinya jadi petani sawit yang pertama ya kan. Nah, kemudian yang kedua ya ini fluktuasi harga CPO. Harga minyak sawit dunia itu sangat dipengaruhi oleh pasar global dan kebijakan negara importir. Jika harga turun drastis, maka keuntungan bisa ikut-ikutan terjerumus pada lubang yang mendalam, terutama bagi para petani sawit yang memiliki lahan kecil. Kemudian untuk di kerugian yang ketiga yakni ketergantungan pada ekspor. Nah, sebagian besar CPO
Indonesia itu ya diekspor ya kawan-kawan. Nah, jika ada hambatan perdagangan seperti tarif, boykot, isu lingkungan, nah penjualan itu bisa menjadi terganggu ya kan. Jadi kita tuh masih ketergantungan sama namanya ekspor. Kemudian kerugian yang keempat yakni isu lingkungan dan deforestasi. Karena biasanya pembukaan lahan sawit sering dikaitkan dengan perusakan hutan, kebakaran lahan gambut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini menimbulkan tekanan dari lingkungan sosial masyarakat ataupun LSM internasional dan negara importir. Kemudian untuk di kerugian yang kelima yakni rugi dalam tenaga kerja dan sosial ya kan. Nah, perkebunan besar kadang menghadapi konflik lahan dengan masyarakat lokal. Jadi isu ketenaga kerjaan membuat upah rendah ya kan, kondisi kerjanya juga terganggu ya. Jadi juga hal itu sering menjadi sorotan ya kan bagi publik para petani sawit. Kemudian kerugian selanjutnya itu perawatannya itu harus intensif ya kan, meski produktif. Jadi sawit ini butuh pemupukan rutin ya kan, pengendalian gulma dan perawatan agar hasilnya tetap maksimal. Yang pastinya perawatan intensif ini bakalan menguras kantong kalian sampai jebol-jebol kantong kalian itu, ke kaki-kaki kalian itu jebol tuh kalian. Karena kalau kalian kesalahan dalam pemeliharaannya bisa menurunkan produksinya secara drastis ya kan. Jadi kalau di awal itu kita udah malas-malasan, kita biarkan aja, nggak betul-betul kita rawat di 3 tahun 4 tahun pertama ya kan. Ibaratnya leha-leha lah kita, percuma ya kan, jebol kantong kalian, nanti pun hasilnya nggak bakal bagus, itu payah lah. Seandainya pun kalau misalnya mau bagus ya, kita itu harus kuat lah namanya memupuk lagi ya kan. Jadi kerjanya 2 kali. Jadi bagus ibaratnya dari kecil itu dirawat, memang betul-betul secara dirawat abis-abisan dari kecil ya kan, biar bagus nanti besarnya, kayak gitulah ibarat katanya ya kan weh. Kemudian di kerugian selanjutnya yakni resiko gampangnya tertular penyakit dan hama. Nah, sawit juga bisa diserang ya sama ganoderma seperti jamur, penyebab busuk pangkal pada batang. Nah, itu sulit dikendalikan ya weh. Apalagi kalau udah serangan yang namanya hama, ulat api, kumbang, tikus juga bisa merusak hasil nantinya ya kan. Jadi itu biasanya pada pada tahap-tahap awal ya kan, itu masih buah pasir ya kan, masih proses pertumbuhan, itu gampang kali lah diserang itu ya kan, karena masih enak-enaknya daunnya ya kan. Jadi tikus-tikus itu hama-hama yang lain juga sor kali ya kan nengoknya, apalagi lembek-lembek, ku giling aja lah ini ya kan. Belum lagi nanti ada monyet-monyet liar ya kan, dimakaninya lah pucuk-pucuk sawit itu. Apa nggak menangis kalian menjadi petani sawit kayak gitu ya kan? Baru separuh jalan udah nyerah pula kalian ya kan, gara-gara kayak gitu. Nggak main lah kalian kalau kayak gitu ya kan. Nah, kemudian di kerugian selanjutnya ya ini ketergantungan infrastruktur. Jadi lokasi kebun sawit itu biasanya di daerah terpencil lah weh. Ibaratnya jika jalannya nggak bagus atau pabriknya jauh ya, biasanya biaya angkut TBS-nya itu jadi tinggi. Jadi kalau misalnya pabriknya jauh dari kalian ya kan, ramnya jauh dari kalian masih menggunakan mobil sendiri kalian bawa, ya pastinya itu ya jadi pertimbangan juga lah ya kan. Itu termasuk juga hitungan dalam kerugian angka dalam finansial kebun kelapa sawit ya kan. Nah, jadi karena bernya jauh itu ya kan, jadi sawit juga itu nggak bisa kita biarkan lama-lama ya kan. Begitu udah dipanen itu paling lamanya itu 24 jam itu harus kita olah ya kan. Biar apa? Biar kualitasnya itu nggak turun ya. Karena nanti kalau lama-lama kita olah ya pastinya jadi berondolan, kita sendiri yang rugi ya kan. Gak dalam kali lah pokoknya kalau kayak gitu ya kan. Nah, jadi setelah kita berpusing-pusing tentang kerugian menjadi toke ataupun bos ataupun sultan sawit, barulah kita masuk ya kan di keuntungan besar jika kita berhasil di dunia kebun sawit. Cuman udah nggak sabar kalian kan? Nah, untuk di keuntungan pertama sebagai pebisnis kelapa sawit yaitu permintaan pasar tinggi dan stabil, karena minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia, bahkan melebihi namanya kedelai, melebihi juga kuaci ya kan, kok kita bilang bunga matahari dan kanola. Nah, jadi hal ini digunakan untuk proses pangan seperti minyak goreng, margarin, biskuit. Nah, jadi kalau non pangannya itu bisa digunakan sebagai sabun, kosmetik, dan energi biodiesel. Jadi karena permintaan global itu terus meningkat, terutama dari India, Tiongkok, Eropa, dan pasar domestik Indonesia. Jadi ibaratnya pasarnya itu semakin tinggi, petani sawit juga semakin banyak. Bahkan nantinya juga semakin untung kalau kita terus-terusan berkontribusi di dunia kelapa
kelapa sawit. Kemudian di keuntungan yang kedua yakni produktivitas tinggi dibanding tanaman lain. Karena 1 hektar sawit bisa menghasilkan 4 sampai 6 ton minyak. Hal ini jauh lebih tinggi dibanding kedelai, yang mana kedelai cuma menghasilkan 500 kg per hektarnya atau setengah ton ya kan, ataupun bunga matahari cuma 800 kilo ya kan per hektarnya. Artinya dengan lahan lebih sedikit, sawit mampu menghasilkan minyak lebih banyak. Kemudian di urutan yang ketiga yakni keuntungan yang ketiga, peluang bisnisnya yang akan membuat kita menjadi gampang. Karena sejatinya peluang bisnis kebun sawit ini sangat luas ya kan. Tidak hanya dari minyak sawit mentah, tapi juga turunan industri seperti margarin, sabun kosmetik hingga biofuel ya kan. Limbah pun masih bernilai tahu kalian di sawit ini ya kan, seperti janjangan kosong untuk pupuk, cangkang bisa untuk bahan bakar, terus puminya bisa untuk biogas. Pokoknya masih banyak lah keuntungan sawit ini, bahkan udah diolah pun dia barnya masih banyak keuntungannya. Itulah dia keuntungan menjadi petani kelapa sawit ya kan weh. Nah kemudian di urutan yang keempat yakni keuntungannya berkontribusi dalam ekonomi yang tinggi. Nah jadi menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Jadi kelapa sawit ini salah satu investor terbesarnya lah bisa dibilang ya kan untuk devisa Indonesia ini ya kan. Karena kelapa sawit juga mampu membuka lapangan kerja di perkebunan, pabrik, transportasi hingga perdagangan. Nah ya kan banyak dia keuntungannya. Kemudian di keuntungan yang kelima yakni tanaman relatif tahan lebih lama ya kan. Sekali tanam bisa berproduktif jika berhasil selama 25 hingga 30 tahun. Ibaratnya investasi yang betul-betul nyata, investasi jangka panjang ini kalian sampai anak cucu ya kan. Enggak pala sampai cucu lah, sampai anak kalian lah ya kan. Nah jika kita mengaturnya dengan manajemen yang baik, artinya investasi jangka panjang, harganya juga nanti dengan hasil yang lebih stabil ya kan. Kemudian di keuntungan yang keenam yakni cocok untuk skala kecil dan besar. Jadi petani sawit yang kecil biasanya bisa memulai dengan beberapa hektar ya kan, sementara perusahaan besar bisa mengelola puluhan ribu hektar. Fleksibilitas ini membuat sawit diminati berbagai kalangan ya kan. Pokoknya dari menengah ke bawah, ibaratnya dari menengah ke atas juga itu gampang lah ngolahnya kelapa sawit ini ya kan. Selain gampang juga banyak keuntungannya ya kan. Itu gue bilang bahkan udah diolah sampai jadi yang lain-lain itu masih bisa sawit ini ya kan. Nah, jadi kira-kira gimana, tertarik nggak kalian untuk menjadi petani sawit ya kan? Kalau kira-kira kalian sukses, nah gambarnya kayak gitu. Kalau kalian nggak sukses ya kan ataupun gagal lah, gambarnya kayak gitu juga, udah ku bilang kayak tadi ya kan. Ya semoga aja lah kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, amin ya robbal alamin. Nah kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan, dadah.